وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang saya hormati Bapak Dubes yang alhamdulillah pada malam hari ini nasi wejangan birokrasi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan wejangan ini menjadi maklumah kita semua. Intinya bangsa ini harus maju, negara kita harus kuat, dan itu syaratnya adalah kiprah aktif masyarakat, penduduk dan rakyatnya. Tanpa itu sulit. Yang kedua, alamat saya tadi sebetulnya sudah berubah. Ya, dan banyak dokumen yang itu juga sudah berubah. Tinggalnya sekarang di pesantren yang baru itu, yaitu di Cipayung, Jakarta Timur. Sebetulnya kajian ini diambil dari buku saya terakhir yang judulnya One Heart. Ini buku saya siapkan untuk kelanjutan 4 buku rumah tangga. Yang pertama, cerdas memilih jodoh. Ini untuk proses sebelum menikah supaya enggak keliru menentukan dan memilih jodoh. Karena kalau salah pilih HP bisa dibalikin. Salah pilih rumah bisa dijual lagi. Salah pilih istri dijual nggak kena. Dibalikin repot. Diterusin makan hati. Nah itu. Ini salah pilih pasangan. Makanya laki dan perempuan harus tepat. Kata Rasulullah, takhayyaru linutafikum. Pilihlah tempat yang baik untuk mani kamu. Karena mani ini kalau diletakkan di tempat yang enggak subur, gersang, itu bahaya. Takhayyaru linutafikum, kata Rasulullah. Nah, selanjutnya saya tulis buku untuk proses sampai bulan madu, judulnya Nikah Muda Bahagia. Ini dari mulai proses meminang sampai bulan madu. Nah, setelah pasca pernikahan banyak gejolak, maka saya tulis buku judulnya Kalau Jantan Ceraikan Aku. Ini lebih banyak mengungkap masalah yang krusial di tengah rumah tangga. Nah, terakhir One Heart ini lebih mendinginkan suasana. Makanya di sana ada kurang lebih 7 tema. Yang pertama, menuju rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, merubah impian menjadi kenyataan. Yang ketiga, satu hati, satu langkah. Yang keempat, rumahku taman surgaku. Yang kelima, menjadi suami yang disayang istri.
membuat kangen suami dengan rumah. Nah, diakhiri dengan badai pasti berlalu. Ini isi daripada One Heart. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 bulan 5.000 habis. Sampai sekarang saya nggak sempat bawa kecuali 1, 2 yang satunya jelek, rusak ya. Baik. Saya di sini ingin meringkas karena Bapak Ibu sekalian juga punya ringkasannya dan nggak punya bukunya. Bahwa ketika kita bicara masalah rumah tangga, pasti rumah itu ada tangganya. Dan orang kita memilih istilah atau nama atau sebutan atau bahasa untuk keluarga dengan rumah tangga ini bukan kebetulan. Karena untuk menuju rumah tangga yang sukses bahagia, butuh meniti setapak demi setapak. Dan watak daripada tangga itu biasanya licin, bahaya, dan banyak orang kepleset. Itu ciri-ciri tangga. Dan ciri yang terakhir, tangga itu biasanya diperlukan kalau untuk naik. Kalau turun, jarang pakai tangga. Kecuali kalau tinggi. Kadang habis naik, anjlok. Makanya siapa saja yang mengarungi rumah tangga aneh-aneh, banyak keplesetnya. Banyak rumah tangga yang kepleset. Dengan selingkuh. Selingan indah rumah tangga rapuh. Ada yang kepleset lagi dengan nikah lebih dari 4. Yang subur, yang Zainal Abidin, enggak 1 aja. Ini juga kepleset. Ya. Ada yang kepleset dengan ketegangan setiap hari, percecokan setiap hari. Ada yang kepleset permasalahan dengan keluarganya, mertuanya. Ini semuanya kepleset. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita sekarang masuk ke dalam tema, yaitu rumah tangga satu hati satu langkah. Yang pertama, mau sukses. Kebahagiaan rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan di atas bukan karena banyaknya harta dan tersedianya fasilitas mewah serta gaya hidup glamor. Betul. Kita lihat banyak orang yang hidup mandi uang, terkenal. Bahkan hadirin sekalian nampak dari luar orang yang paling bahagia. Tapi hidupnya ternyata mengenaskan. Itu. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, kalau soal senang yang paling merasakan orang lain, kalau untuk susah yang paling merasakan pelakunya. Sekarang saya tanya Pak, kalau Bapak sekarang beli mobil mewah, ya, senengnya berapa hari? Mas ini jangan pakai ini mas. Apa? Lampunya jangan dihadapin saya mas. Sakit ya? Atau dihadapin ke atas ya? Udah. Baik. Paling merasa enak seminggu 2 minggu. Setelah itu biasa. Yang enak siapa? Tetangga yang lihat.
Waduh, enak banget tuh orang punya Alphard. Yang punya sudah tinggal senepnya, servisnya, pajaknya, perawatannya itu. Contoh nggak usah jauh-jauh, istri antum cantik. Yang nikmati siapa? Yang lihat. Antum. Oh, kalau tidur itu malah dimantikin lampunya. Itu ngelihat apanya? Itu. Orang lain. Makanya dari sekalian ada dialog supir sama majikan. Katanya supir, Pak, Bapak ini enak banget. Terkenal, rumahnya banyak, mobilnya subhanallah. Setelah itu si majikan balik bertanya sama supirnya. Kamu itu tiap hari tidur jam berapa? Ya biasalah Pak, Bapak nyampe rumah selesai tidur. Ya jam 10 rata-rata. Saya itu tidur tahu nggak Dek? Mas. Tiap hari tidur rata-rata jam 1, jam 2. Enakan mana? Enakan siapa? Saya apa kamu? Ya saya Pak. Saya beli mobil mewah ini tahu nggak? Susah, mahal, kredit. Yang nyetir siapa tiap hari? Ya saya Pak. Enakan mana? Siapa? Kamu apa saya? Ya saya lah Pak yang nyetir tiap hari. Itu rumah yang saya bangun besar ini. Yang tinggal di dalam yang sering siapa? Istri saya Pak, pembantu kan? 24 jam di situ. Istrinya juga karir. Dihitung-hitung enakan dia supir. Kalau urusan enak, orang lain yang paling merasakan. Tapi kalau urusan susah, pelakunya antum lihat sekarang. Antum baru mendengarkan salah satu keluarga antum meninggal dunia. Teman antum yang antum sampaikan kabar, paling hanya perhatian 5 menit, mukanya menunjukkan sedih. Habis itu cengar-cengir. Antum dirundung kesedihan berbulan-bulan. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian, takaran untuk mengukur kebahagiaan sesuatu, sekarang. Akan tetapi kebahagiaan sangat ditentukan oleh sikap tanggung jawab. Itu. Ada enggak sekarang ini suami istri memandang bahwa rumah tangga ini adalah amanah yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Terutama laki-laki. Ma min abdin muslimin yastar'irillahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah. Seorang hamba muslim mana saja yang diberikan oleh Allah kepercayaan tanggung jawab termasuk rumah tangga, mati ketika mati khianat terhadap tanggung jawabnya itu, melainkan mati tidak menemukan baunya surga. Kalau sekarang laki-lakinya tanggung jawab sebagai seorang suami, istri juga tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, mana mungkin gak akan bahagia? Makanya Pak, kebahagiaan rumah tangga ditentukan nomor 1 tanggung jawab. Bukan sekarang ini tampannya suami, cantiknya istri, atau sukses melakukan hubungan suami istri. Betul itu menentukan, tetapi sekunder. Nomor utamanya adalah tanggung jawab. Apalagi ungkapan-ungkapan cinta yang penuh dengan kemesraan, tidak. Tolong dicamkan hadirin sekalian, rumah tangga itu kalau sudah berlalu lebih dari 3 tahun, 5 tahun, yang bicara bukan cinta, tapi tanggung jawab. Contoh aja sekarang, kalau kita ngobrol omongan cinta setiap hari, tapi kewajiban gak ditunaikan, untuk apa kalimat cinta? Itu. Lihat aja rumah tangga yang sudah lama, tiap hari mengungkapkan cinta mesra-mesraan, enggak.
Yang menentukan langgengnya rumah tangga nomor satu adalah tanggung jawab. Ya. Kemudian yang keduanya, kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Ada nggak masing-masing di antara suami istri itu peduli bahwa rumah tangga saya itu harus lanjut? Dan ini nggak bisa ngotot salah satunya. Suami saja yang paling ngotot dan paling peduli untuk melangsungkan rumah tangganya, sementara istri tidak, atau sebaliknya, suami seenak-enaknya. Itu. Makanya saya temukan ada di antara sebagian suami itu, Masya Allah, rumah tangganya itu hanya seperti gaya rumah tangga pasar. Ketemu siapa aja nyantol. Pasar. Itu pasar itu kan nggak kenal pelanggan, Pak. Siapa aja yang beli, ladenin. Ada rumah tangga yang gaya pasar. Ada yang rumah tangga gaya sasana petinju tiap hari gebukan. Itu ada. Selanjutnya, adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah problem rumah tangga. Itu. Suami istri ada kemauan tinggi dan kemampuan, dan cukup mau tok. Kemauan dan kemampuan. Ada orang mau nggak punya ilmu, nggak mampu, nggak selesai. Ada orang yang mampu, nggak punya ilmu, juga nggak jadi, nggak mau. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, segala sesuatu hidup ini ditentukan sukses tidaknya oleh dua hal. Pertama, mengetahui jalan dan adanya kemauan tinggi untuk berjalan. Kalau sekarang saya sudah tahu bahwa jalan ini menghantarkan saya ke Semarang, tapi nggak mau jalan, bisa nggak? Begitu juga. Sekarang ini semuanya mendengar, dan mic ini insya Allah rata diterima oleh telinga, bahwa kunci-kunci untuk menyelesaikan sudah pada tahu, tapi mau nggak? Makanya konsultasi yang dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun tentang masalah rumah tangga, Ustadz itu seperti dokter, mampunya cuma ngasih resep dan mungkin obat. Yang minum siapa? Dokternya. Dokter suruh minum obat, bapak yang sembuh. Lucu. Itu. Ya bapak mau nggak minum obat? Dokter sudah ngasih resep bagus, obat asli sudah dibeli, tinggal satu, mau nggak minum rutin? Itu syaratnya untuk berobat. Cari dokter yang profesional. 2, obatnya asli. 3, minum rutin. Selesai. Oke. Ini mati-mati terus. Ini harus dipelototi terus, Pak. Baru nggak mati. Nanti tolong di-setelin ini. Masih gagap teknologi ini. Duh. Selanjutnya, kemauan untuk menyelesaikan berbagai problem dengan tuntas, arif, bijak, dan mampu menjalin komunikasi yang harmonis. Nah, ini terbuka serta bisa memadukan pandangan kompromistis dan tuntutan yang realistis. Tuh, ini Pak, mendasar. Siapa saja yang sekarang ini berumah tangga tidak mampu komunikasi dan koordinasi, otomatis sulit untuk berlanjut. Berbagai macam masalah-masalah yang menumpuk, yang akhirnya membuahkan satu ketegangan, diawalinya karena kakunya komunikasi antar pelaku pasangan. Ya, saya kasih contoh kecil saja. Masalah memilih sekolahan anak. Ketidakmampuan kedua pasangan suami istri berkomunikasi. Akhirnya ketika nanti anak mengalami kegagalan, saling menyalahkan kan? Ada 2 pasangan suami istri gara-gara menentukan sekolah anak jadi ribut cerai kok. Yang bapaknya
milih sekolah umum yang emaknya pesantren atau sebaliknya. Tuh kan? Bukan nyari solusi, bukan sekarang ini nyari jalan tengah, tetapi egoismenya yang ditonjolkan. Akhirnya bapaknya, pokoknya anak ini harus sekolah umum. Kalau enggak, kamu biayai sendiri. Wah, panas istrinya. Mas, kamu kan laki. Apapun yang terjadi biaya sekolah laki dong. Maksud saya kan cuma ngarahkan. Untung saya masih punya usul ke pesantren. Anak ini mau jadi apa kalau nggak jadi pesantren? Nah, itu. Akhirnya bapaknya semakin emosi. Udah, gini aja. Kalau kamu memaksakan anak ini jadi pesantren, masuk pesantren nggak tanggung jawab. Udah, terserah nanti kayak mbahnya. Nah, mbahnya istrinya kena. Itu mbahnya. Oh, emang kenapa mas? Mbah saya. Nah, itu akhirnya apa? Orang tuanya merasa tersinggung, akhirnya apa? Balas. Komunikasi akhirnya membias, nggak memfokus, akhirnya melebar, yang ini menghina, bahkan yang dihina bukan pribadinya, tapi orang tua masing-masing, karena kurang bisa berkomunikasi. Makanya sebetulnya Pak, permasalahan hidup rumah tangga itu selalu dinamis dan ada. Nggak mungkin ada rumah tangga yang sepi dari masalah. Cuma sekarang ini permasalahan itu berubah menjadi bumbu rumah tangga atau racun rumah tangga. Itu etika penyelesaian dan komunikasi serta koordinasinya. Kalau sekarang diselesaikan penuh dengan keadaban, komunikasi dan koordinasi baik, akan berbuah menjadi apa? Bumbu rumah tangga. Tetapi kalau sekarang menyelesaikannya penuh dengan ketidakadaban, saling menyalahkan, egonya yang ditonjolkan mengikuti nafsu, maka yang terjadi adalah racun rumah tangga. Itu. Nah, siapa saja yang sekarang ini berumah tangga menghayal bahwa rumah tangga saya ini harus sepi dari masalah, ya silakan aja nikah sama tiang listrik. Itu nggak pernah punya problem insya Allah. Ente nggak kasih nafkah 5 tahun pun tenang. Tapi selagi istri antum manusia yang di belakang ini, nah ini belakang ada orangnya kan? Yang namanya perempuan itu memiliki kelebihan 5 menonjol. Dan antum sayang kalau memang tidak tahu kelebihan perempuan 5 ini. Sayangnya kenapa? Aneh bin ajaib, sudah berumah tangga bertahun-tahun nggak tahu karakter wanita aslinya. Kalau memang tahu saya tes. Silahkan Pak. Karakter utama menonjol yang tidak dimiliki laki-laki apa saja? 1, ya betul. Pertama apa? Peka dengan perasaan. Makanya kalau lagi ayel-ayelan suami istri yang suami mengatakan, kamu sih ngikutin perasaan terus. Dasar perempuan, perasaan aja yang dipakai. Katanya si perempuan, laki memang gak punya perasaan. Ya, perasaan dong mas. Ngerti dong mas. Ini kan masalahnya gitu. Yang sono punya perasaan lebih, yang ini kurang. Coba kalau dicariin titik temunya, selesai. Yang kurang bisa nambahi dengan yang kelebihan itu kan ditambah. Yang keduanya, perempuan itu paling doyan ngomong. Ngaji aja ngomong. Kan gitu. Iya, Ustadz udah ceramah kayak begini, ada yang tega ngomong di belakang. Gitu. Walaupun saya nggak ngelihat, tapi ada yang memberitahu. Makanya yang sekalian, kalau laki-laki itu punya masalah, biasanya diem dulu baru ngomong. Tapi kalau perempuan itu ngomong dulu baru diem. Itu cirinya. Makanya salah-salahnya itu lebih daripada benernya. Kalau laki biasanya ngadepin masalah,
ngediem dulu, ngadem, berenung, mencoba untuk cari solusi. Kalau perempuan melampiaskan dulu, apa. Akhirnya, ya kenapa gue ngomong tadi? Itu nanti setelah. Makanya di antara ujian yang terberat adalah seorang laki-laki yang dititipin oleh Allah perempuan yang pedas lidahnya, bawel mulutnya. Makanya katanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 3 manusia paling culas. Yang pertama tetangga yang jelek, bila kamu berbuat baik ditutupin, kalau jelek disiarin. Yang kedua perempuan yang pedas lisannya hingga tidak betah suaminya tinggal di rumah, ketika keluar pergi khianat terhadap dirinya. Yang ketiga, pemimpin yang jelek, bila kamu berbuat baik tidak diberikan satu penghargaan, bila kamu jelek langsung dibunuhnya. Oke. Dengan demikian hadirin sekalian, nah, ciri yang selanjutnya perempuan ini masih mau dilanjutin enggak Pak perempuan? Iya. Perempuan itu lebih mendahulukan the have, apa yang aku punya, bukan siapa yang aku punya. Tapi laki-laki, siapa yang aku punya, bukan apa yang aku punya. Maksudnya, laki-laki lebih mendahulukan perempuan daripada harta, perempuan lebih mendahulukan harta daripada laki-laki. Dalilnya, banyak laki-laki yang rela kehilangan harta untuk mendapatkan perempuan, tapi sebaliknya perempuan rela kehilangan. Nggak ada yang nurusin nih. Itu. Makanya ada kata kasar, bila sekarang suami jaya dipuja, bila suami jatuh miskin ditendang. Itu. Makanya tidak aneh ada laki-laki 71 mendapatkan 17. Tapi kalau ada perempuan 71 dapat laki 17, aneh. Jarang kan? Hanya karena untuk itu enggak. Itu. Laki-laki bisa 71 dapat 17. Kenapa dia mau? Harta. Makanya di sini rahasianya kenapa di Quran hadis itu Allah sering motivasi bidadari tidak bidadara. Walaupun semuanya ada pasangannya. Laki dapat perempuan, perempuan dapat laki. Tapi yang ditonjolkan oleh Allah bidadari. Karena tadi, perempuan lebih hanyut kepada perempuan cantik. Perempuan lebih hanyut terhadap kemewahan harta. Makanya Allah kasih berbagai macam daya tarik untuk perempuan di dalam Quran. Sunnah lebih kepada harta. Tapi lagi-lagi wanita. Itu aja rahasianya. Karena teks Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah untuk menarik. Contoh aja Pak. Ketika Allah menyebutkan surga di Quran, selalu yang disebutin adalah sungai. Sungai. Seakan-akan kalau kita itu melihat secara sepintas saja, nikmat surga itu cuma sungai tok. Padahal enggak, Masya Allah. Kalau kita baca dengan detail di dalam hadis, subhanallah. Kenapa yang disebutkan pertama kali sungai? Karena untuk menarik kondisional pada saat itu Arab yang jarang sungai. Itu. Tapi kalau orang Bogor, biasa. Dengar sungai. Iya kan? Untuk daya tarik awal, untuk diseret. Gitu kan? Ini. Nah, kelebihan perempuan yang selanjutnya nomor 2. Yang nomor berapa? 3? 4 atau 4? Paling seneng ngumpul. Masya Allah, perkumpulan perempuan ilegal yang legal, Masya Allah. Rumpi aja itu berkelompok-kelompok. Ada grupnya si krempeng, si jangkung, si gendut. Ngumpul. Ada yang khusus gosip masalah pernikahan. Pokoknya info-info update tentang masalah pernikahan poligami kelompok ini. Nah, pengen berita, sono. Ada yang tentang gaji tetangga. Ada Pak. Perempuan sampai hafal gaji tetangga. Tahu. Ini gajinya sekian, tunjangannya sekian. Sampai subhanallah THR-nya tahu.
Itu subhanallah, detail banget. Dan antum kalau kadang-kadang membahas dunia wanita, itu kadang-kadang geleng-geleng juga, tapi fakta. Nggak bisa diingkari. Nah, yang kelima, perempuan itu paling sentimental. Ya. Kalau antum menghina laki dengan laki-laki dengan gerakan bibir susah. Apalagi kedipan. Kalau perempuan, Masya Allah, kedipan punya makna dan arti. Mata saja ini memiliki 1000 bahasa. Bibir bisa digunakan untuk menghina, subhanallah, semua gerakan tubuh. Makanya Allah ketika memberikan suatu sindiran, wailul likulli humazatil lumazah, Allah tonjolkan perempuan. Kenapa? Karena paling sensitif dan sentimental. Ya. Dengan demikian, kelebihan-kelebihan ini harus kita hafal dan harus kita pahami. Kalau tidak, hanyut. Makanya Bapak sekalian, bermuamalah dengan perempuan, itu sebaiknya pakai hati, jangan pakai akal. Pakai hati, jangan pakai akal. Kalau pakai akal, nggak kena semuanya. Ya, tapi kalau sudah pakai hati, insya Allah. Sambil kita terima dia apa adanya, jangan tuntut dan yang seharusnya. Permasalahan kadang-kadang kita itu menuntut secara berlebihan kepada istri kita. Makanya di sini saya katakan jangan idealis. Ya. Kadang ada sebagian suami mencoba untuk menuntut suaminya, istrinya itu kayak ibunya. Selalu siap menunggu pada saat dia sakit. Sederhana, qanaah, dan Masya Allah, semangat periang terus. Dan di dalam kehidupannya setiap hari penuh dengan pelayanan yang maksimal. Kalau pulang pengen disambut. Terus kemudian setelah itu apa saja tersiapkan dengan baik. Pengennya istrinya itu Masya Allah, mengatur rumahnya itu juga bagus. Pengennya istrinya itu juga Masya Allah bersih wangi. Dan pengennya istrinya itu sebagai kadang kakaknya, kadang adiknya, kadang temannya. Tapi hadirin sekalian, keinginan-keinginan ini kadang-kadang ada cuma 20%, kadang tidak ada. Kenapa hadirin sekalian? Karena perempuan ketika menikah pun menuntut serupa seperti itu. Suami saya harus bisa menjadi pengganti seperti bapak saya. Suami saya harus menjadi pelindung saya, penjaga saya, berbagai macam tuntutan. Bahkan tolong dicamkan ketika wanita melakukan sesuatu, dalam bahasa implisitnya, dia itu menginginkan balasan dari suaminya untuk diberi lebih bahkan daripada yang dia perbuat. Kalau memang begitu, yang terjadi mesti nanti saling tuntut menuntut. Yang ada bagaimana? Dulukanlah menunaikan hak daripada menuntut kewajiban. Artinya, kalau seorang laki-laki prinsipnya selalu apa sih yang selama ini diberikan oleh pasangan saya kepada saya, bukan apa yang saya berikan kepada pasangan saya, repot. Begitu juga perempuan. Selalu hari-harinya, apa sih yang selama ini sudah diberikan suami kepada saya? Nggak ada mengecilkan. Akhirnya kurang syukur. Maka yang terjadi nanti menganggap kecil kebaikan yang besar, menganggap besar kesalahan yang kecil. Kalau ini yang terjadi, maka rumah tangga dijamin nggak awet. Contoh saja hadirin sekalian yang kita sering temukan. Ya, kita sering temukan. Ada seorang laki-laki Masya Allah diberikan oleh Allah, ya, istrinya nurut, taat. Dan segala sesuatunya selalu Masya Allah. Tidak ada yang dibantah. Dan rajin bekerja, sangat mencintainya. Tetapi kadang-kadang si istri itu sering dikhianati. Dan memang tolong dicamkan,
Ada perkara yang paling aneh di tengah kehidupan perempuan, istri. Yang paling aneh pertama, istri itu paling sayang sama suaminya. Tapi ternyata paling sering dikhianati suaminya. Dia paling dekat dengan anaknya, lucunya, nasab diberikan ke bapaknya. Ya. Dan dia yang sering mengeluh, tetapi Masya Allah, paling sabar di dalam menghadapi masalah. Dan ini keanehan-keanehan terjadi. Walhasil hadirin sekalian, kita di dalam masalah kaitannya dengan menghadapi istri atau suami, nomor satu, jangan sampai sekarang ini mengutamakan tadi itu, khayalan, menuntut idealisme, tidak mau menerima kenyataan yang ada. Dan di dalam meraih atau mengejar kebahagiaan, kita juga tidak boleh mendatangkan kesengsaraan orang lain. Ada di antara kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dengan cara menari-nari di atas kesusahan orang lain. Ini yang jelek. Hadirin sekalian, sehingga orang ini kalau istri selalu mengatakan di dalam setiap kasus-kasus kekesalannya, Mas, selama ini saya tidak bahagia dengan kamu, Mas. Rugi, Mas, saya nikah sama kamu, Mas. Nek melihat muka kamu, Mas. Itu yang ada. Begitu juga suami. Gampang mengatakan, waduh, bilang konsultasi kepada orang lain, cerita ya, atau ke ustadz atau siapa saja, Pak, saya sekarang sudah nggak punya rasa sama istri saya, Pak. Kenapa ya, Mas? Saya mau cerai aja, Pak. Anehnya bilang nggak punya rasa setelah nikah 6-7 tahun. Lah kemarin rasa apa? Itu. Nggak punya rasa. Kemarin durian, sekarang rasa apa? Tomat, kecut gitu. Nggak punya rasa. Itu kan. Lah sekarang anak 6 dulu kemarin dibikin rasa apa, Pak? 6 keluar semua itu. Makanya Umar bin Khattab pernah kedatangan seseorang yang ingin menceraikan istrinya. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin ceraikan istri saya. Kenapa? Karena saya gak cinta lagi. Apa kata beliau? Amirul Mukminin, apakah semua rumah tangga itu harus dibangun dengan di atas cinta? Kalau memang seperti itu, mana pentingnya merawat cinta, mengendalikan kebencian? Oleh karena itu, hadirin sekalian, lebih mudah perasaan cinta daripada pekerjaan cinta. Semua orang punya rasa cinta. Apalagi kalau ditawarin yang baru, pasti seneng kan? Ini, kok gak ada yang nyaut nih? Iya. Bahkan yang paling terpenting dan sulit adalah pekerjaan cinta. Bagaimana ketika sekarang ini datang kebencian, kita bisa mengendalikan, mengembalikan lagi kepada rasa cinta yang benar. Saat cinta berlebihan kita juga bisa mengendalikan. Itu yang paling penting, pekerjaan. Nah, sekarang kita langsung aja masuk hal-hal yang terkait dengan merubah impian menjadi kenyataan. Ini lebih kepada ini, Pak. Hal kaitannya dengan tampilan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan tentang Oke. Jadi hadirin sekalian, mustahil ya, ini. Anda bisa bahagia dan terbebas dari rasa gundah dan gelisah jika diri Anda masih sulit menerima perubahan. Ini yang penting. Makanya hadirin sekalian, saya ingin definisikan sebelum kita membahas masalah tampilan dan kebersihan. Bahagia itu ialah, sebelum saya jawab, mendingan saya tanya.
kepada Bapak Ibu sekalian biar agak sedikit connect. Bahagia itu apa sih Pak? Kalau belum bisa jawab berarti belum pernah bahagia. Ya. Dan saya ngelihat muka-muka nggak pernah bahagia ini. Ya, itu. Silakan Pak. Intinya kepuasan itu bukan bahagia. Kepuasan itu ada dua macam. Kepuasan insani yang dasarnya wahyu, yang mendorong orang untuk mengejar ketaatan. Ada kepuasan hewani yang dasarnya adalah nafsu, mendorong untuk kemaksiatan. Dan beda jauh hasilnya antara orang yang mengejar ketaatan dengan kemaksiatan. Nah, inilah yang sering orang definisikan senang bahagia. Makanya tidak aneh mereka mengejar kebahagiaan itu disuntikan-suntikan narkoba. Karena mereka mendefinisikan kebahagiaan adalah puas, tercapainya semua keinginan. Salah. Bahkan di antara mereka asyik dengan rokoknya karena ditanya, "Kenapa Mas?" Karena puas. Bahkan kalau orang habis ngerokok itu ngeplay, apalagi habis ngerokok, Masya Allah. Atau lagi ngerokok, itu puas banget. Memang betul Pak, buang hajat itu kenikmatan puncak. Saya tanya sama antum, puasan mana sukses keluar hotel bintang 5 sama sukses keluar WC? Mana Pak? Masya Allah. Kalau keluar dari hotel bintang 5 masih puyeng, ya. Subhanallah. Buktinya Pak, sekarang Bapak di dalam toilet. Masya Allah. Habis buang hajat ternyata nggak ada air, nggak ada gayung. Atau ada air, nggak ada gayung. Ada orang lewat. "Pak, tolong ambilin gayung Pak." Kata orang yang di luar, "Pak, pilih salah satunya gayung sama 2 kilo emas." Pilih mana Bapak? Pilih emas bunder tapi. Untuk apa? Pasti gayung. Itu menunjukkan kebahagiaan itu bukan di materi. Ini di sini. Dengan demikian bahagia ialah fokus konsentrasi meraih ridho Allah dengan beramal keakhiratan. Satu itu poinnya. Fokus amal akhirat, fokus meraih ridho Allah. Makanya kalau kita definisikan sukses bahagia ialah tercapainya semua keinginan berdasarkan ridho Allah. Jangan diputus sampai keturutan keinginan, titik. Sukses maling karena keinginan tercapai, bahagia enggak itu? Enggak. Dengan fokus amal keakhiratan. Maka kata Imam Ibnu Hazm betul, segala sesuatu bila tercapai menghasilkan gundah gulana, kecuali tercapainya mengejar ridha Allah. Contoh aja ikhwan, orang yang susah payah, siang malam melakukan koordinasi sono sini, setelah jadi bupati, bahagia total sempurna enggak? Malah gundah, malah pening, malah berbagai macam permasalahan muncul. Bisnis sukses pasti meninggalkan kabut. Segala sesuatu, cita-cita bila keturutan pasti menimbulkan gundah gulana, kecuali satu, keturutan meraih ridha Allah. Udah enggak ada lagi. Itu yang jernih, itu yang bening. Dengan cara apa? Fokus amal keakhiratan. Dengan demikian hidup ini akhirat oriented. Orientasi kita akhirat. Kalau enggak rugi. Contoh aja Pak, sekarang rata-rata umur kita ini sudah pada uzur ya. Ini muka-muka 50. Enggak tahu umurnya berapa, intinya segitu-gitulah anak kira-kirakan. Coba kalau seandainya kita kasih jatah oleh Allah umur 70 tahun, berarti kurang 20. Dan 20 itu sangat cepat. Bandingkan dengan umur akhirat kita, kuburan tok Pak.
Kalau seandainya kita mati hari ini, kiamat kurang 5 juta tahun, kuburan tok 5 juta loh Pak. Itu kalau andai kata 5 juta, kalau 7 juta? Makanya Abdullah ibnu Aizar mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian punya 2 hunian, satu di atas bumi, satunya di bawah bumi. Lalu ada orang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas sampai mati? Dan berapa lama kamu tinggal yang di bawah sampai hari kiamat? Nah, kalau kita sekarang terlewatkan terus, kena tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda, entar besok, kapan? Dulu katanya kuliah nunggu lulus. Ya Allah, betapa enaknya, bahagianya ya Allah. Kuliah lulus, enak kayaknya. Ternyata setelah lulus dipusingkan nyari kerja. Setelah Allah kasih keturutan itu, kerjaan masih ya Allah. Kalau seandainya sekarang udah nikah, ya Allah kayaknya udah pasangan, mata tertundukkan, insya Allah syahwat ini tersalurkan dengan aman, bersih, nikmat rasanya insya Allah ya Allah, anak rajin ibadah ngaji. Ternyata masih belum juga. Setelah ini anak kecil-kecil, ya Allah kalau udah gede ya Allah, Masya Allah. Nikmat rasanya, gede juga nunggu nikah ya Allah. Kalau sudah pada punya cucu, pensiun, kayaknya ambil nengok kebun, nengok cucu, nikmat banget. Ternyata stroke duluan, loh kan? Memang betul kata para ulama, manusia itu kalau 10 tahun yang dipikirkan makanannya. Lihat anak-anak kecil tuh. Apalagi umur 3 tahun. Antum kasih sekarang duit 5 juta dengan golekan atau makanan, mana yang dipilih? Makanan. Itu, antum kasih duit 5 juta, ente bundel. Kasih anak umur 3 tahun, ini 5 juta. Sama kasih makanan permen aja, dipilih mana? Permen, anak kecil kok. Kalau 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya. Kalau umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, makanya kenceng-kencengnya poligami di sini. Wah, kayak nabi aja udah potongannya. Padahal, pek, nyemeng gitu. Kan, wah, pokoknya ngerayu istrinya, Dek. Saya itu ibarat matahari, Dek. Jadi tidak harus menyinari satu sawah saja. Jadi harus ada beberapa sawah yang harus saya sinari. Katanya istrinya, Mas opo matahari, Mas. Oble itu loh, Mas. Nyala kedip. Untuk rumah sendiri aja nggak terang, Mas. Apalagi rumah lain. Udahlah, Mas, jangan gaya. Itu kan gitu. Ya, tapi umur 30, 35 itu Masya Allah. Makanya subhanallah rahasianya, Pak. Penghuni surga itu kata Rasul, salasun wa salatun. Rata-rata 30, 33. Karena umur puncak kekuatan. Itu. Kalau sudah umur 40 yang dipikirkan ambisinya. Tuh lihat. Oh, pimpinan daerah, caleg itu rata-rata ambisi umur itu 40. Kalau sudah umur 50 yang dipikirkan hartanya, udah mulai ngitung-ngitung. Itu, Dek, tanah saya yang ada di Sentul itu dulu saya beli. Oh, untuk yang di sana itu rumah. Udah dihitung. Kalau umur 60 yang dihitung penyakitnya. Itu. Yang dipikirkan penyakitnya udah. Loh, kalau ini semua seperti itu, lewat. Nah, Mas, dalam masalah menyelesaikan rumah tangga, tadi bahagia kita lanjutkan, beradaptasi pada setiap perubahan. Nah inilah. Jadi orang paling bahagia adalah orang yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Oleh karena itu, bahagia ialah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kaya siap, miskin siap. Kalau kerja naik pangkat, Masya Allah siap, pensiun juga siap. Kalau sehat siap, sakit juga siap. Itulah bahagia. Tapi kalau orang itu stagnan, gak mau berubah, repot. Nah, untuk merubah kebiasaan buruk di tengah kita, berusahalah untuk membiasakan kebenaran.
jangan membenarkan kebiasaan. Caranya, pikirkan, petakan, diskusikan, kerjakan, biasakan, budayakan. 40 hari berubah. Makanya Pak, rata-rata kenapa Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat 40 hari ke masjid, janin juga selesai 40 hari pertahapan. Banyak 40 hal. Ya, kenapa? Karena memang proses segala sesuatu itu butuh 40 hari. Contoh aja di pesantren. Anak itu sulit sekali untuk dikendalikan sholat jamaah. Kita fokus 40 hari. Kita awasi. Tenang. 40 hari. Contoh juga kebiasaan ngerokok. Selesai. 40 hari. Caranya, pikirkan, petakan, bagaimana cara menyelesaikan masalah, diskusikan dengan orang-orang yang capable, kemudian setelah itu kerjakan, biasakan. Insya Allah 40 hari menjadi budaya, selesai. Gitu. Semua masalah rumah tangga. Nah, tolong dicamkan, banyak perkara-perkara yang buruk, kecil, yang menjadi sandungan rumah tangga, yang itu dianggap benar karena kebiasaan saja. Gitu. Contoh, ada sebagian suami yang biasa kalau makan copot baju. Sementara istrinya gak bisa. Akhirnya ngeritik istrinya. Mas, makan kayak kebo aja. Lo sembarangan ya. Akhirnya apa? Tengkar jadinya. Gitu. Ada kadang-kadang kebiasaan kalau mau mandi susah gosok gigi. Repot. Bahkan ada sampai perempuan minta cerai gara-gara suaminya gak pernah kenal odol. Itu kan. Padahal subhanallah. Tinggal membiasakan. Ya. Ada orang kadang-kadang Masya Allah makan. Jarang cuci tangan. Padahal tinggal membiasakan. 40 hari. Pikirkan. Ya Allah. Makan kalau gak cuci tangan itu kan jelek. Petakan gimana caranya supaya saya itu bisa kalau makan cuci tangan. Dipetakan. Masalah juga sekarang ini terkait dengan, saya ingin sampaikan contoh yang paling bagus, rokok aja dulu. Mudah-mudahan di sini tidak ada ahlul hisab. Memang Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup orang yang tidak merokok. Di sawah ladang petani merokok. Pemetik cengkeh di kebun sedang merokok, dan prajurit duduk nongkrong sedang merokok. Bapak, orang-orang antrian beli obat di apotek merokok, kabarnya dokternya pun merokok. Memang Indonesia itu menjadi jannatun na'im buat kaum perokok, dan siksa kubur hidup-hidup yang tidak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Bapak Kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan, bukan ahli hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Makanya sambil meru'yah, sambil ngerokok, ditanya, Pak Yai, sudah belum kelihatan bulannya? Kayaknya belum, Pak. Ya gimana bisa kelihatan? Anak-anak SMP yang datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Dan Bapak Kusir yang sedang mengendari andong di Jogja merokok. Kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Di dalam babi mengandung 17 bahaya diharamkan. Dalam khomer mengandung 19 racun diharamkan. Di dalam rokok mengandung 4.000 racun kimia. Enaknya diapakan? Tapi memang Pak, menasihatin perokok itu enggak mudah. Pak, kalau merokok itu bagus. Insya Allah jadi orang kaya. Ada dialog. Supir sama penumpang, supir angkot. Katanya penumpang yang di sampingnya melihat Pak supir angkot sedang merokok. Pak, Bapak merokok ya? Iya. Kenapa emang Pak?
Bapak sudah berapa tahun merokok? Kurang lebih 35 tahun. Masya Allah. Satu bungkusnya berapa, Pak? Ya, 5.000. Dalam satu hari berapa? 2 bungkus. Dihitung. Tek, 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 tek. Masya Allah, harusnya Bapak sudah bisa beli angkot. Ini angkot milik Bapak? Bukan. Nyewa. Coba Pak bayangkan kalau Bapak nggak ngerokok. Bisa beli angkot. Si sopir balas ngeyel. Pak, Bapak punya mobil. Bapak ngerokok? Enggak. Pastilah. Bapak punya mobil? Enggak. Kasian deh loh. Udah nggak ngerokok, nggak punya mobil. Kurang ajar. Tapi Bapak, kalau ngerokok miskin. Loh Pak, saya ngerokok miskin, nggak ngerokok miskin gimana Pak? Itu terus. Itu. Tapi gini Pak, merokok itu memperpendek umur. Oh, tetangga saya nggak ngerokok, mati duluan, gue awet. Itu. Tapi Pak, di dalam iklan rokok, merokok menyebabkan kanker, penyakit paru-paru. Yang nggak ngerokok Pak, penyakitnya rupa-rupa. Nah, itu kan gitu. Ngeyel terus. Yang ngerokok paru-paru, yang nggak ngerokok rupa-rupa penyakitnya. Yang lebih ajaib Pak, semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut menjauh dari WC, kecuali perokok malah cari WC. Aneh kan? Ada apa? Kalau nggak satu spesies. Alias antara rokok dengan toilet klop jadi sedep. Dan ada kesamaan. Kesamaannya minimal sama-sama keluar dari pabrik expired. Yang ini expired langsung mengandung racun, yang ono juga racun. Nah, sekarang tawarannya untuk kita. Pikirkan. Masya Allah, banyak orang kena penyakit jantung, serangan, jantung, kanker, empoten, ya Allah. Pikirkan, petakan. Bagaimana caranya saya meninggalkan? Gampang. Saya petakan satu. Nanti setelah masuk Ramadan saya akan berhenti merokok. Oh betul. Tapi maghribnya qadha. Gitu kan? Jamaah takhir. Itu kalau ada rokok panjangnya 1 meter dibeli. Kan nggak berhenti Pak. Sampai kadang-kadang ditegur sama Pak Imam. Pak, udah qomat Pak. Iya Tat, mubadir, tinggal dikit. Itu. Bahkan saya pernah ceramah seperti ini, diprotes ustadz lokal. Ustadz nggak setuju saya, rokok dilarang-larang. Bagi saya merokok adalah ibadah. Kenapa? Karena kalau saya nggak ngerokok, petani tembakau nggak punya kerjaan. Karyawan pabrik rokok di PHK. Oleh karena itu saya ngerokok dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu infak. Itu. Ya udah Mas terserah. Itu. Sakarepmu kan gitu. Itu. Ndali loh. Petakan setelah itu diskusikan. Ayo. Mas saya itu pengen ninggalin rokok. Bapak dulu ngerokok? Iya. Alhamdulillah saya bisa berhenti. Bahkan bapak saya yang sudah hampir 40 tahun lamanya ngerokok bisa berhenti. Alhamdulillah. Saya berusaha hampir 7 tahun. Apalagi kalau saya pulang ke rumah itu rokok sampai penuh 1 almari. Berbagai macam merek. Karena hasil selamatan. Lengkap. Itu. Karena gratis. Saya tanya, Pak ini gimana? Leo rokok gratis aja kok repot. Itu. Agak geleles itu kan. Akhirnya saya coba pikirkan, petakan. Saya petakan, wah ini kayaknya manjurnya saya bawa ke Jakarta. Betul. Saya bawa ke Jakarta selama 1 bulan. Saya tulis semua rumah, dilarang merokok. Saya gambarin tengkorak ini. Alhamdulillah, nggak ngerokok sebulan. Pulang sembuh. Nah itu. Diskusikan, kerjakan. Nah, baru setelah itu, biasakan. Insya Allah.
Yang paling inti, yang paling pertama, utama. Jangan sekali-kali kembali ke majelis syuro, majelis suka rokok. Repot. Itu yang bikin kumat itu. Udah berhenti, ya aduh ketemu majelis syuro. Yang majelis suka rokok ngumpul itu kan. Tiup-tiupan sama temannya. Kadang-kadang nyangkut itunya, asapnya di rambut. Tapi Masya Allah Pak, memang tidak ada majelis yang muttafaqun alaih kecuali majelis rokok. Berbagai macam lintas agama, lintas madhab, kalau sudah ngerokok, akur. Enggak ada perbedaan. Bahkan, lakhtilafa bainahum. Orang bisa berbeda dalam A, B, C. Kalau sudah ngerokok, Masya Allah. Akur dan tidak ada perbedaan muttafaqun alaih, lintas agama, lintas partai, lintas kelompok, lintas jamaah, lintas madhab. Enggak ada perbedaan, cuma satu itu. Yang lainnya beda. Itu. Subhanallah. Nah, insya Allah. Begitu juga, saya menemukan istri saya belum jilbaban. Satu. Sekarang coba pikirkan. Petakan. Diskusikan. Ayo, kerjakan. Kalau sudah hasil diskusi, setelah itu biasakan. Ternyata gampang. Hanya membutuhkan waktu 40 hari kepala ini betah, enak, pakai jilbab. Gak usah jauh-jauh lah Pak, sekarang ini. Antum ketika sekarang bawa mobil, biasanya, maaf nyebutin satu merek, A, antum ganti mobil B, itu kayaknya rasanya gak enak, coknya begini. Tapi setelah 40 hari, lama-lama, biasa juga. Berarti di sini bukan masalah gak bisa, sulit, masalahnya kita mau enggak. Itu aja. Nah sekarang terakhir soal masalah kaitannya dengan kebersihan kerapian. Islam, kata Rasulullah, jamilun yuhibbul jamal. Islam itu, Allah itu indah, senang keindahan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Rumah tangga kadang-kadang karena lamanya suatu proses pernikahan, kadang-kadang suami istri ini pada lupa saling memberikan hadiah. Pada itu faktor cinta dan kecintaan. Katanya Rasulullah, tahadu tahabu. Dulu menjelang pernikahan, ketika saat pernikahan, Masya Allah, hadiah mengalir terus. Tapi setelah menikah, jalan 2, 4, 5, hadiah nggak kunjung ada. Padahal Masya Allah, saya kasih contoh aja laki-laki. Cari waktu yang paling baik. Umpamanya saat-saat istri lahiran. Saat mungkin istri Masya Allah sembuh dari sakit. Belikan sesuatu yang paling sering-sering disebut. Pengen sesuatu tapi nggak keturutan. Dan nggak harus mahal-mahal. Pengen jilbab tertentu. Pengen perabot rumah tangga tertentu. Nah itu mengikat. Nah ini juga saya pesan buat ibu-ibu juga ya. Nah ini di dalam masalah kesederhanaan nanti kita bahas. Dalam memenuhi kebutuhan itu jangan mendulukan keinginan, dulukan kebutuhan. Contoh aja di antara perempuan Masya Allah ngumpuli perabot rumah tangga itu sebelum nikah sampai nikah nggak pernah kepake, tengkurap terus tuh wajan. Tengkurap semua itu loyang semua nggak kepake. Nah ini keinginan beda dengan kebutuhan. Nah, kita kembali lagi penampilan. Masalah tampilan kita hendaknya bersih, indah, bagus. Dan kata Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, ilbis jadidan, pakai pakaianlah yang baru. Loh, baru. Jangan kadang-kadang subhanallah pakaian ngaji itu aja sampai jarak 50 meter kehafal orang. Belum lihat mukanya udah ketahuan tuh Mas Abdurrahman. Karena apa? Pakainya itu aja yang dipakai. Nah ini subhanallah. Jarak 100 meter deh Pak. Tahu. Mas, itu Khalid ya? Kok tahu Mas? Ya pakaiannya kuning tuh biasanya kalau ngaji tuh. Kehafal. Kadang-kadang subhanallah, ini celananya ngepir kayak sobeker Honda, enggak disetrika, dibiarin.
Kadang juga gitu kopiahnya batik secara alami. Itu tadi. Terus baunya juga begitu. Belum lagi tadi itu. Saya juga enggak, ya, dan tolong dijaga. Pak, coba bayangkan Pak. Rasul itu ngusir salah satu jamaah masjid sholat sampai ke Baqi. Antum bayangkan masjidnya Rasulullah dengan Baqi yang dulu kan. Jaraknya cukup jauh. Hanya karena makan bawang putih. Diusir. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih bau antara rokok dengan bawang sekilo, Pak? Padahal nggak ada orang makan bawang sekilo sekaligus gitu loh. Kalau nggak kuda lumping. Kan gitu kan? Loh, itu saja nggak boleh masuk masjid, apalagi ini. Kenapa? Malaikat ini nanti mendekat-mendekat. Bau. Kata Rasulullah, fa innal malaikata tata'adzau mimma yata'adza banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan bau anyir seperti anak Adam juga terganggu. Loh itu. Makanya antum coba kasihan. Betapa kasihannya seorang istri yang hidup dengan suami perokok. Mulut habis ngerokok seperti asbak rokok. Ketika dicium seperti ditampar asbak rokok. Coba bayangkan, ya Allah. Udah. Dan itu 24 jam, Pak. Mau kasihan dong, Pak, sama istri, Pak. Jangan bilang, istri saya juga mau-mau aja, Ustaz. Mau karena kepaksa, Pak. Nggak ada lagi. Itu. Mau siapa lagi? Itu. Bapak punya formulir 4. Dia formulirnya cuma 1. Bapak masih ada 3 kan. Alternatif banyak. Ya ini 1 formulir. Jadi perasaan yang dipakai gitu loh, Pak. Kasihan gitu. Nah ini masalah kebersihan. Contoh juga ibu-ibu kadang-kadang subhanallah. Sudah lama berumah tangga, dandanan asal. Kadang lebih lucu lagi. Keluar dandanannya Masya Allah. Di dalamnya semrawut. Persis kata pepatah Arab, keluar kayak kijang, di rumah kayak ketek. Kijang itu kan, kalau mandi nggak mandi kayak celaan aja kan kijang. Kalau di rumah subhanallah namanya ketek, biarpun mandi 5 kali pun tetap aja semrawut kan gitu. Di rumah subhanallah dandanannya asal, datang suami. Kadang-kadang subhanallah dicium baunya jidat PPO, tangan remason, kanan kiri kena umbelanae. Belum lagi subhanallah di sini kecap. Ini belum rumahnya subhanallah kadang-kadang kayak kapal pecah tuh ya Allah. Ini onderdil dalam itu apa? Nyampe ke ruang tamu. Soalnya anaknya subhanallah usilnya ngalahin lalat itu kan gitu. Lalat itu kan nggak pernah bisa berhenti. Wah itu namanya BH kalau dalam diusung keluar gitu. Akhirnya giliran ada tamu yang repot. Udah dirangkusin semua tertinggal. Ya Allah BH-nya nyantol di bangku, di kursi. Kursinya pas lagi ditempati tamu. Coba, itu kira-kira ruangan gaya apa? Itu kan gitu. Nah hal-hal yang seperti ini sepele. Bau mulut sepele, tapi fatal Pak. Dan perkara rumah tangga yang menyebabkan keseleunya rumah tangga, masalah rumah tangga adalah perkara yang ringan, sepele, tetapi akhirnya menimbulkan permasalahan. Ya, contoh aja tadi, ada wanita yang suka ngeritik suami. Sepele kan? Tapi tersinggung. Ada yang istri suka ngeritik keluarga suami. Terutama 3 hal yang sensitif. Laki-laki masih bisa mentolerir, memaafkan kalau diomongi yang lainnya. Tapi kalau 3 ini walaupun diamnya itu kayak mercon. Suatu ketika meledak. 1, diomongi keluarganya. Ketiga, dihinakan profesinya. Itu. Ini sudah susah untuk dimaafkan. Siapa saja yang, makanya hadirin sekalian, orang kalau diomongi dirinya, mungkin agak diterima. Tapi kalau orang tuanya, ibunya dikritik, adiknya diomong tuh, Mas, ibu kamu itu kalau datang ke sini tolong dong Mas ya. Jangan suka habis-habisin Mas kalau ke sini Mas ya. Itu. Ini dibawa. Padahal dia nggak ngerti. Harta anak itu untuk jangankan harta. Anta
diri kamu, wa maluka li abika, untuk orang tua kamu. Jadi orang tua itu ngambil harta kita tanpa izin itu nggak dianggap nyolong, sah, halal. Umpamanya orang tua tahu-tahu pulang bawa sepatu, jangan antum tuduh, waduh bapak saya nyolong sepatu saya, nggak boleh. Itu sah. Itu. Kenapa? Anta wa maluka li abi. Ini diomongin. Itu. Mas sudah deh, orang tua tukang malak. Malak, Masya Allah. Bapaknya dikatakan tukang palak. Coba. Ini profesi juga begitu. Terus kemudian yang paling sensitif adalah terganggu saat istirahatnya. Karena ya kita semua laki-laki kesibukan yang begitu padat. Pengennya ke rumah hanya 3 jam aja. Istirahat tapi maksimal. Digangguin ini, gangguin itu. Kadang-kadang baru aja pulang ke rumah. Nyopot sepatu baru 1. Itu udah, ini betet. Itu, mujair udah. Itu, Masya Allah. Mas, tolong dong. Ini berasnya habis. Rotinya habis. Tolong balik lagi, subhanallah gitu. Sepatunya ini dilepas, satunya apa dilemparin kan gitu. Itu kadang subhanallah. Mbok ya ditunggu dulu ngadem. Setelah itu mandi ini ngomong, Mas. Mbok ya tadi beli ini beli itu. Kamu kenapa nggak telepon, nggak SMS tuh, lihat. Kadang-kadang hadirin sekalian, wanita di dalam mengurusi kebutuhan rumah tangga ngandeli hafalan. Nyatet itu bukan suatu hal yang aib loh. Dicatat. Ini kira-kira berapa minggu lagi, berapa hari lagi habis. Jangan dadak-dadakan. Udah gitu semuanya dibebankan ke suaminya. Padahal pulang untuk istirahat. Sementara kerjaan kantor, urusan kantor, masalah kantor, Masya Allah. Inilah problem muncul. Tuntutan tidak pada tempatnya, tersinggung istirahatnya. 1, 2, 3 ini kalau aman, nyaman, insya Allah. Itu. Dengan demikian, terus masalah rumah ini juga ditata. Rumah itu sebetulnya bukan yang masalah luas atau tidak luas. Walaupun rumah luas itu, kata Rasulullah SAW, termasuk tanda kebahagiaan seseorang punya rumah luas, kendaraan yang enak, bagus, ya. Kemudian setelah itu istri yang solihah, ya. Tapi hadirin sekalian, yang penting nata. Dan untuk menata rumah itu sekarang nggak perlu sekolah, tanya aja sama Mas Google atau YouTube, jangan sama Yuni ya. Itu 2 orang itu Masya Allah kalau ditanya apa aja nggak pernah nolak. Mas Google gimana caranya nata rumah yang bagus, sempit tapi enak, kelihatan longgar. Kalau enggak YouTube itu. Saya tanya sama YouTube. Hal-hal seperti ini gampang kita browsing. Sehingga dengan demikian rumah kita juga kelihatan asri, enak, walaupun tidak luas. Dengan demikian, dalam hal masalah kebersihan, menata rumah, dan juga menjaga, ini kita harus terawat dengan baik. Nah, kadang-kadang wanita menyangka bahwa kalau dandan itu dibutuhkan biaya mahal. Tidak. Dan saya ini sibuk, anak saya banyak, cucian ini. Pertama, ibu-ibu, di dalam masalah menghadapi kerjaan rumah tangga, jangan dipikirin tapi dikerjai. Itu 1. Kadang-kadang perempuan di rumah itu dipikirin aja. Sambil mengeluarkan ringtone, aduh, cucian belum dicuci. Nengok sih, aduh, ini semua piring belum dicuci. Aduh, anak saya belum mandi. Aduh, saya belum mandi. Coba dirinya sendiri sama sing ngedusi. Itu. Jadi coba dikerjain. 1, cucian dulu lah. Enggak penting kita pikirin, tapi kita kerjain. 1-1, akhirnya selesai. Sambil kita terus mengikhlaskan diri kepada Allah terhadap kerjaan tersebut, bukan pamrih siapa-siapa. Karena Rasulullah mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang dongkol. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Contoh aja wanita, masak. Saya masak lillah untuk pelayanan suami dalam rangka khidmah untuk mencari ridha Allah dan pahala dari Allah.
biarpun dipuji nggak dipuji tetap masak. Tapi kalau cari hati suami, giliran nggak dipuji, ngambek sampai sebulan nggak masak. Itu kan gitu. Nyuci juga gitu, ikhlas. Pokoknya apa aja yang berat jadi enteng. Contoh aja Pak, anak kasih contoh. Mudik itu kan susah. Tapi karena ikhlas mudik, lancar kan? Bahkan ada yang sampai 4 hari Pak. Pernah saya itu mampir ke salah satu pom bensin. Ada orang ngisi motor. Motornya tahun 97, coba bayangkan Pak. Buat mudik 97. Rumahnya nggak tanggung-tanggung Pak, Banyuwangi. Saya tanya Pak, nyampe sono berapa Pak? Ya 3 hari 4 hari lah Pak, coba. Kenapa sampai ikhlas? Coba kalau ini kita rubah keikhlasan ini di dalam hal-hal yang lain. Yang kita anggap sulit. Kerjaan kita, tugas rumah tangga kita, laki dan perempuan juga punya tugas yang berat. Di dalam rumah tangga kadang-kadang berat. Menangani anak nakal, nyuruh anak sholat susah. Ikhlas. Kuncinya. Nah inilah hadirin sekalian yang ingin saya lanjutkan tadi juga. Kebahagiaan tadi tinggal sedikit. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi dengan lapang dada, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Itu titik. Walaupun 5 miliar, nggak ada masalah. Yang penting halal. Daripada 5 juta haram, dengan 5 juta yang halal mana Pak yang bagus? Itu waras. 5 juta haram, 5 miliar halal, ambil. Makanya ada orang yang mengatakan zuhud itu nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau duit, salah. Dan zuhud itu semua perbuatan hati, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menilai dia adalah zuhud sekali, nggak bisa. Makanya Yunus ibn Abi Maisar mengatakan zuhud ialah kamu ketika mendapatkan nikmat sabar, musibah sabar, nikmat syukur. Karena hidup itu ada 3 Pak. Nikmat syukur, musibah sabar, dosa istighfar. Udah. Dan dalam hidup ini manusia melalui 3 itu toh. Senang, susah, dosa. Apa yang selain itu? Enggak ada. Senang, syukur, susah, sabar, dosa, istighfar. Terus kemudian kamu ketika kena musibah dunia, kamu berharap pahala dari Allah. Lebih daripada kamu senang mendapatkan pahala dari Allah itu, daripada sedih kamu kehilangan harta tersebut. Kehilangan dunia itu. Yang ketiga, dicaci dan dipuji orang sama saja. Itu zuhud. Dan semua gak ada yang bisa nilai. Contoh aja, ada orang dicaci maki orang, diem aja. Belum tentu zuhud. Pulang-pulang nyantet. Orang duongkol kesel tapi gak ngomong. Itu sama. Waduh mas, orang itu zuhud banget. Itu dikata-katain diem aja. Tapi ntar dulu. Ada orang yang model Blangkon Solo. Depannya halus, belakang. Itu model Blangkon Solo. Ya kan gitu. Sininya halus. Jadi itu. Dengan demikian zuhud itu ialah terima apa adanya yang diberikan Allah. Yang penting halal. Jangan suka ngelirik yang di tangan orang itu loh. Fa'ammad dunya fanduru ila man huwa asfala minkum. Adapun dalam masalah dunia, lihatlah orang yang di bawah kalian. Fadzalika ajdaru alla tazdari ni'amallahi 'alaikum. Itu lebih pas kamu bisa menghargai nikmat Allah, Pak. Orang itu kalau melihat harta di atas orang, repot. Kita naiknya motor, ngayalnya itu Mercy, capek ngenjot motor itu. Makannya tahu tempe, ngilernya sate, ngilernya makanan di Mangkabayan kalau di Indonesia, ya repot. Coba nikmati apa adanya. Terima apa adanya. Tapi jangan ngelirik di tangan orang lain. Karena tadi itu loh Pak, seneng orang lain yang paling tahu, susah pelaku yang paling tahu. Diomongin orang, diam. Pak, dalam hidup ini kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya tidak pingin diomongin orang, hanya orang gila. Betul.
Orang gila, nggak pernah diomongin orang, paling banter, Mas, itu gendeng ya? Iya, selesai. Ada orang ngomong itu, wah dasar gila ya. Ngomongnya gendeng juga berarti. Selagi antum waras, pasti diomongin orang. Bahkan kata beliau, mendingan diomongin orang ketinggalan dipuji orang, apalagi dipuji-puji. Karena kalau diomongin orang dan omongan itu ada pada diri antum buat koreksi, nggak ada yang tidak mengambil manfaat. Kalau yang diomongin itu tidak ada pada diri kita alias dosa, alias dusta, palsu, maka itu simpenan di akhirat. Tidak ada orang yang tidak perlu kecuali orang majnun juga kata beliau. Kena amal dapat surga tanpa kerja. Siapa yang enggak senang? Tapi kalau dipuji orang, pujian itu ada pada diri kita. Jelek karena kita akhirnya sombong, angkuh, ujub, rusaklah amal kita yang dipuji. Apalagi dipuji-puji. Biasanya kalau dipuji-puji, perbuatan itu tidak ada pada diri kita. Contoh, kalau kita dipuji, Masya Allah itu orang, Masya Allah Pak, hafal Quran 30 juz. Wah Pak, bener. Memang 30 juz. Tapi dengan pujian itu dia bisa bangga, ujub, akhirnya ngeletoi, merasa sudah wah, gak murojaah, gak ngerawat, hilang. Tapi kalau dipuji-puji, hafal juz 30, dikatain 30 juz. Beda enggak Pak? Wah Mas, itu orang hafal 30 juz. Padahal juz 30. Pak, enggak kebalik Pak. Oh, enggak. 30 juz. Pak, sepengetahuan saya, juz 30 Pak. Enggak, 30 juz. Itu. Pak, itu kebalik letaknya, juz dulu Pak. Juz 30 Pak. Enggak, 30 juz. Yelah. Disiarin di mana-mana. Setiap orang ketemu sama dia itu Masya Allah, hormatnya kayak apa. Sudah nganggep, wah ini kalau saya punya pondok pesantren tahfidz, ana lamar duluan untuk jadi mudir. Masya Allah, keturutan punya ma'had tahfidz. Langsung didatangi Pak Ustadz, maaf Pak, tolong sudi kiranya, wah berbagai macam argumen untuk bisa menjadi mudir ma'had saya tahfidz Pak Ustadz ya. Oh Pak, jangan saya Pak. Loh Pak Ustadz itu saya dengar begini-begini. Kenapa Pak? Saya itu diberitahu orang banyak Pak. Bapak itu hafal 30 juz. Ternyata juz 30. Rugi kan? Mengenakan baju kepalsuan. Dan tolong Pak, di dalam hidup ini pasti diomongin orang. Seperti anak sama bapak naik unta. Ketika yang naik anaknya diomongin orang, akhirnya turun, kesel marah-marah. Pak, saya diomongin orang Pak, katanya saya anak durhaka kurang ajar. Bapak aja yang naik, saya nuntun. Setelah bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun, lebih kenceng lagi kritikan untuk bapaknya. Ini bapak kagak tahu diri, nggak punya perasaan. Anak disuruh narik unta ke sanungan, dia enak ungkang-ungkang di atas unta. Macan aja sayang sama anaknya, coba. Akhirnya bapaknya turun. Nak, gini aja deh nak, kita naik berdua, supaya pro kontra selesai. Yang jelek-jelekin kamu diem, yang ngomongin saya diem. Naik bareng, beres. Itu. Seneng udah, nemu solusi. Naik, ya Allah, bukan hanya yang dikritik anak sama bapak, untanya diomongin. Itu coba. Ini dasar unta kuntet. Dinaikin berdua, ini utek pada kemana nih orang? Anak sama bapak. Subhanallah. Katanya bapak anak turun marah-marah. Lu naik susah, gue naik susah. Naik bareng-bareng susah. Ini orang kurang ajar semua. Udah deh, gini aja. Lu sebelah kanan kiri, kita tuntun. Beres. Itu. Kan gak diomongin, lu gak diomongin, gue gak diomongin. Unta aja dikritik nih. Dosanya apa? Ternyata masih juga dikritik ini orang. Anak sama bapak kagak pakai utek, mubadir unta dibeli mahal-mahal kagak dinaiki. Aduh. Pakai dong akal. Innal mubadirina kan pakai dalil Pak. Pakai dalil. Sampai unta itu antum gendong. Diomongin orang enggak? Diomongin.
Berarti sekarang kuncinya benernya gimana? Itu aja. Soal ngomong, kalau bener, salah yang ngomong bener gue. Contoh, unta fungsinya dinaikin. Kalau ada orang ngomong berarti salah yang ngomong, benernya saya. Kecuali kalau unta antum gendong, benernya yang ngomong, salahnya yang antum. Ngapain unta digendong, Mas? Contoh sekarang naik motor. Antum udah bener diomongin orang, salahnya yang ngomong, benernya saya. Kecuali antum naik di stang. Itu lucu deh. Bener yang ngomong, salahnya antum. Nah, kita bawa ke agama. Antum sekarang ini menghidupkan syiar-syiar Islam. Diomongin orang, benernya saya, salahnya dia yang ngomongin. Soal mengomongin orang, di mana Pak? Orang mudik diomongin, Masya Allah. TV berapa channel, ngomongin dia semua. Orang ngeritik ini, wah itu. Tapi tetap lancar. Orang kuliah lancar. Bandar narkoba diomongin, tiap saat digosip di TV, lancar. Berarti sekarang benernya. Salah aja berani kok. Tetap bandel, jalan terus. Walaupun diomongin orang, padahal sah. Kenapa bener? Enggak. Itu prinsip. Demikian, nampaknya beberapa hal yang saya sampaikan ini, walaupun kondisi masih ngantuk-ngantuk setengah melek, ya, itu mudah-mudahan tidak mengecewakan. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan membahas rumah tangga satu hati satu langkah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan ada yang bertanya silahkan. Kalau enggak ada, lebih baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz kita yang telah memberikan tausiah mengenai menuju rumah tangga bahagia dan merubah impian jadi kenyataan. Selanjutnya kami membukakan sesi tanya jawab untuk kepada ibu-ibu. Jika ada pertanyaan silahkan dilayangkan melalui SMS dengan nomor 94045634. Saya ulangi, silahkan SMS ke nomor 94045634. Untuk bapak-bapak yang jika ada pertanyaan silahkan untuk mengangkat tangan. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya menunggu gongnya Ustadz. Mimpi jadi kenyataan itu apa sebenarnya dari perjalanan ceramah ini? Jadi judulnya tadi kan mimpi menjadi kenyataan. Nah, jadi dari kerangkaian ceramah ini kesimpulannya mimpi jadi kenyataan itu apa? Saya nunggu-nunggu tadi belum muncul. Yang kedua, banyak keluhan dari ibu-ibu kalau Ustadz yang ceramah, yang dimenangkan laki-laki aja, yang dipojokin perempuan aja katanya. Nanti giliran peramah perempuan, yang dibelai-belai perempuan, yang pojoki laki itu bagaimana penyelesaiannya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, kadang di antara orang menggambarkan istrinya cantik itu hanya di dalam awang-awang hayalan impian. Istri yang menggairahkan, istri yang menyenangkan, istri yang cekatan, ini semuanya hanya di awang-awang hayalan. Nah, di sini yang ingin kita tekankan, bagaimana kita mewujudkan. Pengen rumah kita itu asri. Pengen kita itu melihat pasangan kita itu menyenangkan, menyedapkan. Pengen kita itu tampil, Masya Allah, ya, setiap hari, ya, kita itu semerbak wangi tanpa kita harus membayar mahal. Nah, hal-hal inilah yang kita harus wujudkan.
Pengen kita itu harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga itu terus lahir dan terwujud. Tidak pupus dengan berbagai macam kesibukan kerja, ketegangan-ketegangan, atau mungkin seringnya pergi, atau kurangnya komunikasi. Ini kita kembalikan lagi. Dengan cara, pertama, diskusi dan komunikasi dengan baik. Hidup menjaga kebersihan dan menjaga kerapian tampilan. Menjaga rumah walaupun sempit, tidak lebar, tidak luas, tetapi tetap layak untuk huni. Tetap sebagai sakanan, sebagai tempat keteduhan, litaskunu ilaiha. Inilah yang terutama perempuan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bagaimana mewujudkan sakinah? Hati tadi qanaah. Seberat apapun kita harus selesaikan dengan lapang dada, tenang hati. Kita terima pemberian Allah ini dengan baik. Insya Allah, hayalan-hayalan, impian-impian itu terwujud pelan-pelan. Dan yang tidak kalah pentingnya kunci tadi, bagaimana kita bisa merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Dengan cara melakukan 6 langkah tadi. Selama 40 hari, ana jamin insya Allah selesai. Pikirkan, petakan, diskusikan, kerjakan, biasakan, dan budayakan. Segala sesuatu bisa ala biasa. Jangankan yang baik, yang buruk saja. Banyak orang yang sulit keluar dari keburukan. Saya kasih contoh ringan sering. Orang pertama kali Pak, tinggal di pinggiran Bantar Gebang sampah Bantar Gebang, pusing kepalanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, biasa. Bahkan tahun ke-5, tahun ke-7, kalau nggak bau sampah, pusing. Nah itu kan? Dengan demikian, kebiasaan. Gak ada sesuatu yang berat. Apalagi agama. Saya bersumpah di sini. Demi Allah, ajaran agama itu tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Karena Allah sudah menakar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kenapa ada orang yang keberatan mengamalkan agama? Masalahnya belum biasa. Itu aja. Semua gitu. Kerjaan rumah tangga. Contoh aja. Seorang ibu yang tiap hari Masya Allah bergantung dengan pembantu. Repotnya apa? Ketika mudik kan? Kalau hari raya kan? Waduh. Itu kayak kiamat lokal. Karena apa? Anaknya dipegang baby sister. Yang rumahnya nyapunya ini. Bahkan pembantu satu rumah 3. Pulang 3-3-nya antum lihat. Kenapa kolab menghadapi masalah rumah tangga? Karena belum biasa ngemong anak sendirian, belum biasa masak sendirian, belum biasa nyuci sendirian. Itu kuncinya adalah kebiasaan. Makanya berusahalah membiasakan kebenaran, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Itu yang paling inti. Itu Pak ya. Terus saya itu sebetulnya nggak tahu ya, itu mungkin kesimpulan orang. Jadi kalau saya contoh membahas poligami, saya usahakan seadil mungkin untuk mendudukkan masalah. Yaitu, nggak bela laki-laki, nggak bela perempuan, membela syariat. Ya, contoh aja, poligami itu soal masalah pribadi masing-masing. Ada orang poligami, silakan. Enggak poligami juga silakan, dan tolong dicamkan Pak, poligami itu takdir. Contohnya, anak ganteng kayak begini enggak laku-laku, cuma 1. Nah itu, kurang apa? Takdir kan? Padahal yang jelek-jelek istrinya 3. Itu. Nah, di sini takdir. Itu. Walaupun usaha, kalau enggak ditakdirin subhanallah. Terus antum kalau mau poligami, pikirkan. Kira-kira kalau anak punya istri 3, 1 istri 7 anak kali 3, 21. Berarti nanti kalau rekreasi pakai bus. Iya kalau bisa. Ya kalau enggak pakai nyewa truk TNI. Nah itu kan gitu. Sekolah 21.
SD, SMP, SMA. Yang di pondok 3, yang di universitas 4, yang di SMA-nya 5, SD-nya udah. Antum hitung, Masya Allah. Itu pikirkan. Jadi kegiatan poligami itu bukan suatu kegiatan hayalan, hanya sekedar ngimpi-ngimpi, hanya sekedar provokasi teman. Apalagi tolong dicamkan kalau mau poligami, konsultasi sama orang yang sudah 10 minimal, kalau bisa 15 tahun sudah poligami. Jangan konsultasi yang baru 2 bulan. Wah itu ya, wah terus. Gimana mas? Wah. Itu. Cemeng loh. Itu. Konsultasinya baru 2 bulan. Coba kalau udah 20 tahun. Ya mas. Bagus sih mas. Sunnah Rasul. Tapi gitu. Yang imbang. Makanya ikhwan, Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Nah, sahih. Ya kan Pak? Di Quran itu bukan saya. Fa in khiftum, jika kamu ketakutan. Itu. Makanya orang-orang yang istrinya satu itu semua ketakutan. Itu. Dan anak kasih syarat juga, kalau antum mau menikah, tolong ngomong terus terang sama istri. Ya, pelan-pelan. Contohnya gini, pelan-pelan ngomong, Dek, dalam hadis Rasulullah, itu udah memperalat sunnah ini. As-sa'i 'alal armanati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha menopang hidupnya janda sama orang-orang miskin itu seperti jihad di jalan Allah. Masya Allah. Oh gitu mas. Hadis apa? Wah sahih ini. Sahih. Wah apalagi lebih maksimal merawatnya, menjaganya. Wah itu pahalanya berlipat ganda. Terus mas mau apa? Dengan gitu. Udah. Pelan-pelan. Iya, mas mau nikah. Gampang mas. Silakan mas. Wah kan. Kalau diskusi dengan baik. Silakan. Tapi tunggu mati saya dulu. Nah itu kan. Jadi kalau sekarang muka mimiknya rada tegang. Kendorin lagi. Toh pada akhirnya gini loh Pak. Jangan sampai antum dapat satu lagi hilang satu. Nah itu kan. Pertimbangan banyak. Apalagi sekarang Masya Allah istri pertama itu cenderung istri perjuangan. Itu. Jangan sekarang main sikat, main ini. Antum bilang, kalau antum nikah lagi tidak ngomong sama istri yang pertama, antum seumur nikah menjadi suami takwa, takut istri tua. Nah itu kan rugi. Mau keluar, wah ini dicurigai enggak gitu. Pulang, nengok kanan, nengok kiri. Antum jadi bebek. Itu kan. Makanya ngomong. Tapi kalau antum sudah mampu, tafadhol. Istri sudah mau, antum mampu. Masya Allah. Itu. Ini yang dicari. Kalau enggak, berarti antum istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Itu. Antum jalanin. Kalau mampu. Gitu. Ini kan adil kan Pak? Ya, saya bela perempuan, bela laki juga. Itu mendudukkan syariat. Secara normal, semua laki-laki kalau ditawari nikah poligami pasti iya. Semua perempuan kalau ditawari madu mau kecuali madu hidup. Madu Yaman mau, madu Riau mau. Tapi madu satu ini mas, gitu. Nah, kalau memang seperti itu, yang menjadi pengadilan siapa? Syariat. Laki mau, perempuan nggak mau. Jalan tengahnya syariat. Tapi tetap waspadai keadilan, realita, tanggung jawab, amanah di depan Anda. Antum bayangkan aja punya istri satu aja seperti ini. Apalagi 2. Nah gitu, bayangkan aja.
Tolong ini bukan main drama, bukan sinetron, tapi realita hidup. Antum punya satu aja, Masya Allah. Itu. Didik akhlaknya susah. Nyuruh sholat susah, apalagi dua. Itu loh. Ya. Belum lagi, nah, terus syarat yang terakhir, antum harus ndablek dikomplain. Itu syarat nikah poligami. Bandel aja. Ndablek, kalau nggak ndablek antum bisa bengek. Dikomplain sono ya udah nggak awet muda, jantungan mati. Itu. Ndablek aja udah. Itu banyak trik-triknya. Nah, itu antum pelajari gitu. Soal apa lagi yang saya kira cukup ini ya. Silakan lain. Bismillah. Ada sebuah SMS dari pihak ibu-ibu. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami yang sering meninggalkan istri karena tugas di offshore atau di laut lepas? Dan si istri tidak ada mahram buat kemana-mana. Sebagai contoh misalnya ada yang sakit pada waktu malam hari. Terima kasih. Suami istrinya di sini atau gini? Tolong dicamkan kalau kaitannya mahram itu kan kaitannya safar. Tapi kalau jarak-jarak rumah sakit kan bukan jarak safar itu. Itu jarak fitnah. Yang penting aman dari fitnah. Ya. Itu. Terus kemudian yang keduanya, di sini suami yang seperti ini harus juga memberi solusi. Contoh, diberi teman pembantu. Ya. Jangan madu ya, jangan, itu bukan teman, itu musuh. Ya. Ya, dikasih biar nanti kalau ke pasar ada yang nemenin, kalau ke rumah sakit ada yang nemenin. Kalau memang sekarang ini maslahat rumah tangga itu kacau balau, centang perenang dan tidak bisa terkendalikan, akhirnya maslahat dan bentuk rumah tangga sangat tidak bisa ditemukan, tinggalkan. Karena kita menikah bukan untuk kerja, tapi kerja untuk menikah. Intinya nikah apa kerjaan? Kalau intinya kerjaan, terusin. Kalau intinya menikah, cari solusi. Insyaallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak ada wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah adalah satu melata pun melainkan Allah berikan solusinya. Karena memang susah. Dan banyak kejadian-kejadian yang aneh, suami berjauhan dengan istri. Sekarang ada yang tanya sama saya, Pak, gimana Pak? Menurut Bapak, saya di Jakarta, istri saya di Kebumen umpamanya, atau di Pekalongan. Lah antum mau berumah tangga atau mau ngelengkapi hidup aja? Yang penting ada merek suami. Kalau antum berumah tangga, nggak mungkin kalau nggak ngumpul. Karena ada suatu masalah yang harus diupdate, bukan hanya harian, kadang jam, kadang detik. Ada masalah anak, ada masalah tetangga, ada masalah orang tua, ada masalah mertua, ada masalah suami istri yang harus diupdate terus secara berdua. Maka bila berjauhan, maka fungsi-fungsi rumah tangga pasti tidak jalan atau minimal stagnan, atau kalau jalan pun nggak maksimal. Itu aja. Nah, solusinya sebetulnya tadi saya tanya, dijawab aja. Penting kerja apa rumah tangga, itu aja. Kalau penting kerja, terusin. Maksudnya, kita bekerja untuk rumah tangga atau berumah tangga ini untuk kerja. Itu aja. Lagi? Kayaknya sudah puas, buktinya diam semua. InsyaAllah kita akhiri sekian saja. Dan saya simpulkan dari pertama, supaya kita mendapatkan kesimpulan bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh materi, puas hubungan suami istri, popularitas keduniaan, bahkan juga status sosial. Tapi kebahagiaan ditentukan oleh
teraihnya ridha Allah dengan beramal keakhiratan. Seberat apapun permasalahan kita selesaikan dengan lapang dada, tenang hati. Dan mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Dan qanaah, terima apa adanya terhadap pemberian Allah. Yang penting halal. Dengan itu kita raih kebahagiaan insyaAllah. Nah, permasalahan rumah tangga pasti update, dinamis, dan muncul terus. Siapa yang tidak ingin punya masalah, jangan berumah tangga. Tapi, yang penting, kita ada kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikannya. Dengan arif, bijak, rasa tanggung jawab. Itulah solusi. Tentang terkungkung dalam keburukan, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, maka solusinya rubah dengan 6 langkah. Pikirkan, petakan, diskusikan, kerjakan, biasakan, dan budayakan. Nah, di sini kita kadang-kadang mimpi mendapati istri yang cantik atau suami yang tampan, rumah yang bersih. Kondisi rumah tangga yang selalu harmonis. Tapi kadang-kadang impian itu enggak terwujud. Maka solusinya kita wujudkan dulu. Pertama, kita jaga keindahan, kerapian, kebersihan. Suami istri. Dan itu tidak harus mahal. Yang penting deket-deket air aja. Insya Allah bersih. Terus kemudian pakaian kita juga tidak harus banyak. Yang penting kita sering mengatur, mencuci. Rumah kita juga. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah rumah kita enggak luas. Yang penting menatanya. Dari situlah insya Allah kita akan mendapati kebahagiaan. Impian-impian itu menjadi kenyataan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.